Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama uji pertama, normalitas. Tujuannya adalah menguji nilai residual yang telah standarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal kalau nilai residual berstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-rata. Untuk langkah-langkahnya, pertama, pada rekam data variable view. Untuk pertama, nama, dikasih nama iklan. Kedua, personal selling. Ketiga, penjualan. Nah, untuk di sini labelnya masih kosong, dikasih nama iklan. Kedua, personal selling. Ketiga, penjualan. Setelah itu kita masuk ke data view. Data view itu ambil dari Excel. Ini datanya, di copy. Terus dimasukkan ke sini. Seperti ini. Setelah itu kita analisis dengan klik analisis. Kedua, regression, klik linear. Setelah itu penjualan masukkan ke dependent, iklan masukkan ke independent, personal selling masukkan ke independent. Setelah itu klik save, pilih residual. Setelah itu centang standar dz. Setelah itu klik continue yang bawah ini, terus klik OK. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kita abaikan hasil ini, kembali ke awal. Z-1 itu kita yang akan analisis. Untuk analisis Z-1, klik analisis, terus pilih non-parametric test, klik one sample KS, klik. Setelah itu tes variable listnya masukkan yang standar dz residual saja. Standarisasi cuma standarisasi residual. Masukkan. Setelah itu klik OK. Dan ini hasilnya. Untuk hasil kita lihat di one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini N-nya itu ada 30. Ada Kolmogorov Svinozad, Asim Sik Tooth Toilet. Ini hasilnya. Ini hasilnya itu 0,823. 0,823. 0,823. Untuk analisis, jika nilai aseptic to toilet lebih dari 0,25 dengan standar kesalahan 5%, artinya data terdistribusi normal. Sehingga dengan data ini kita lihat a sample sick to toilet itu 0,823. Data tersebut termasuk data terdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Uji yang kedua namanya multikolinearitas. Tujuannya untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat atau sempurna
antar variabel bebas. Multikolinearitas digunakan jika jumlah variabel bebasnya lebih dari 2. Untuk langkah-langkahnya, pertama, sama saja seperti awal, saya menggunakan data yang normalitas, persis sama. Untuk analisisnya langsung, klik analisis, regression, klik linear. Untuk dependen masih sama, penjualan, independen ada iklan, dan personal selling. Tadi kan save, kita multikolinearitas, kita klik statistik. Setelah itu, kita centang yang collinearity diagnostic. Kita centang. Setelah itu, klik continue. Klik OK. Seperti ini. Hasilnya akan langsung keluar. Kita untuk melihat hasil dari uji multikolinearitas, kita lihat di koefisien. Untuk cara menganalisis, melihat nilai dari VIF, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, kita analisis dengan melihat untuk iklan 1,663, untuk personal selling 1,663 juga. Untuk analisisnya, jika nilai VIF kurang dari 10, artinya variabel bebas tidak mengandung gejala multikolinearitas, atau masing-masing variabel independen atau masing-masing variabel bebas tidak ada saling keterkaitan, sehingga data bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk kita lihat hasil dari data tersebut, data yang tadi, kita lihat ini kurang dari 10 karena dia tuh cuma 1,663 dan personal sellingnya 1,663, sehingga data tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas. Uji yang ketiga yaitu autokorelasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang. Metode ini menggunakan metode Dardin-Watson. Pertama-tama, masukkan data dulu di data view, terus nama iklan, label iklan, kedua personal selling, labelnya personal selling, penjualan, volume penjualan. Datanya ada 25 data. Pertama, analisis, kedua regression, linear, volume penjualan, masukkan dependen, iklan masukkan independen, personal selling masukkan independen, statistik, klik statistik, klik Dardin-Watson. Setelah itu continue, oke. Keluar hasilnya melihat model summary Dardin-Watson. Hasilnya, jika nilai Dardin-Watson terletak antara 2 dan 4, untuk taraf signifikan 5%,
maka tidak terjadi autokorelasi. Tetapi jika nilai berada di luar itu, maka bisa terjadi. Dalam kasus ini, nilai Darwin-Watson yang ditentukan adalah 1,983. Nilai tersebut merupakan tidak terjadinya autokorelasi karena antara 2 dan 4. Yang keempat yaitu uji regresi sederhana. Tujuan dari regresi sederhana yaitu untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi sederhana juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Untuk yang pertama, langkah-langkahnya yaitu pertama, masukkan data view, ada promosi dan penjualan. Labelnya ada promosi dan penjualan. Ini datanya ada promosi dan penjualan. Langkah-langkahnya analisis regression linear. Untuk promosi, masukkan ke independen, penjualan masukkan ke dependen. Setelah itu untuk analisisnya analisis regresi sederhana yaitu kita melihat summary, model summary ini. Di sini kita lihat 9,575 artinya korelasi antar variabel bebas promosi dan variabel terikat volume penjualan adalah 9. Untuk analisisnya yaitu kita melihat model summary ada 9,57595. Di sini untuk analisisnya yaitu R-nya itu 0,941, artinya korelasi antar variabel bebas promosi dan variabel bebas terikat volume penjualan 0,941. R required 0,885, artinya variabel penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 88,5% atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Accurate R required itu 0,874, artinya variabel penjualan dapat dijelaskan variabel promosi 87,4%
atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%. Adjusted ini lebih stabil in case variabel bebasnya lebih dari 1 ANOVA. Nih. Untuk F 77,05 sig 00 artinya tingkat kesalahannya 0,000 dari nilai F 77,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel tergantung atau model dikatakan cocok atau fit. Koefisien. Untuk koefisien ada T-nya di sini, ada promosi 8,775. Nilai T-nya sebesar 1, nilai T sebesar 1,812 didapat dari tabel T download terpisah. Jika terhitung lebih dari T tabel, maka variabel promosi bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas penjualan, sehingga nilai T hitung lebih dari T tabel berarti tidak berpengaruh. Atau dilihat dari signya. Signya adalah 0,00, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya berpengaruh signifikan. Sedangkan kalau signya lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Untuk uji yang kelima yaitu regresi berganda. Untuk tujuannya regresi berganda untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi berganda juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Untuk langkah-langkahnya, pertama, kita masukin ada harga, pendapatan, dan penjualan. Labelnya ada harga, pendapatan, dan volume penjualan. Ini datanya ada 10. Untuk langkah-langkahnya itu analisis, regression, linear, penjualan, volume penjualan, masukkan ke dependen, harga, independen, pendapatan, independen. Setelah itu klik OK. Ini hasilnya, dilihat dari sini. Di sini kita lihat ada model sumarinya. R-nya itu 0,936. 0,936 itu R requirement-nya 0,875 dan adjustment R requirement 0,840. Untuk ANOVA-nya kita lihat ANOVA-nya itu totalnya ada 9. Dan F-nya itu 24,567 dengan signya 0,001. Dan koefisien, kita lihat koefisiennya. Koefisiennya kita lihat ada sig T-nya. Untuk T
min 4,029 untuk pendapatan 6,490 dengan signya itu untuk harga 0,005 dan pendapatan 0,000. Untuk uji yang keenam yaitu uji heteroskedastisitas. Tujuannya uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian bebas dari residual pada model regresi linier. Hal ini untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linier, di mana model regresi harus dipengaruhi oleh syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk langkah-langkahnya ada dua, model Glatzer dan model Park. Untuk pertama, kita menggunakan model Glatzer. Pertama-tama di sini ada variabelnya, ada iklan, personal selling, dan penjualan. Labelnya ada iklan, personal selling, dan volume penjualan. Data view-nya ada 30 data. Untuk pertama, analisis regression linear. Setelah itu, volume penjualan masukkan ke dependent, iklan dan personal selling masukkan ke independent. Setelah itu, klik save, understand sheet, oke. Understand it, kita centang ke residual di sini, residual. Setelah itu continue, klik OK. Abaikan hasil data yang ada dan kita analisis lagi. Ini ada data baru namanya res_1. Setelah itu kita langsung ke transform komputer variabel. Setelah itu di sini ada tulisan upReset. Target variabelnya upReset. Setelah itu number expressionnya APS res yang ini masukkan ke sini seperti ini. Setelah itu klik OK. Kita lihat ada data lagi namanya upReset. Setelah itu kita analisis lagi regresi linear. Terus dependentnya kita ganti dengan upReset yang tadi. Masukkan upReset. Untuk independennya masih sama. Klik OK. Keluar res_2. Langsung kita analisis di sini. Kita fokuskan pada melihat tabel koefisien. Ini ya, koefisien di sini. Kita lihat di sini. Untuk menjadi tolak ukur adalah apabila nilai sig lebih dari alfa, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam kasus ini, sig dari variabel iklan 0,136 lebih dari 0,5 tidak ada gejala heteroskedastisitas, dan sig dari variabel personal sellingnya itu 0,863 lebih dari 0,05, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas menggunakan metode Park, yaitu kita menggunakan data yang sama seperti metode Glatzer. Variabel view-nya juga sama. Di sini kita analisis dulu
pertama analisis regression, linear. Setelah itu volume penjualan masukkan ke dependent, iklan masukkan ke independent, personal selling masukkan ke independent. Setelah itu klik save. Di sini kita centang unstandarized di kolom residual di sini. Setelah itu continue. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita abaikan hasil yang ada. Kita lihat ada kolom baru seperti res underscore 1. Setelah itu kita transform. Klik transform komputer variabel. Kita klik di sini U2. Di sini number expressionnya kita masukkan yang unrestricted tadi, ini yang di bawah sendiri. Masukkan di bintang, masukkan lagi under standardized. Setelah itu OK. Kita lihat ada file U2. Setelah itu kita transform lagi komputer variabel, ganti ke dengan menggunakan ln iklan. Ya, ln iklan. Ini hapus. Kita cari di aritmatika. Di sini ada. Klik ya. Iklan masukkan. Nah, seperti ini. Setelah itu OK. Ada ln iklan. Kita transform lagi. Diganti tadi iklan, kita personal selling. Kita ganti. Terus di sini juga kita ganti. Dihapus. Kita menggunakan personal selling, dimasukkan ke dalam number expression. Setelah itu klik OK. Seperti ini. Setelah itu kita transform lagi dengan sama aja, klik transform personal komputer. Terus kita ganti di sini menggunakan U2 tadi. Terus kita hapus, masukkan U2-nya. Itu OK. Seperti ini. Setelah itu kita analisis, klik LNU2, analisis regression linear. Setelah itu dependennya kita ganti menggunakan LNU2. Masukkan. Untuk di sini dependennya kita keluarkan semua. Nih, iklan yang kemarin tadi kita keluarkan. Kita menggunakan LN iklan dan LN personal selling, kita masukkan. Setelah itu klik OK. Ada file lagi, ada kolom lagi menggunakan res underscore 2. Terus setelah itu kita langsung analisis dari semuanya. Kita fokuskan ke dalam koefisien di sini. Ya. Kita fokuskan ke koefisien. Dalam kasus ini ln iklannya itu sticknya 0,112, lebih dari 0,05, maka sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas. Terus kita lihat ln personal selling itu 0,968, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk melihat ini tidak ada gejala atau ada gejala, itu dilihat jika nilai pro
probabilitas sig lebih dari alfa, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.